Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Nama saya di dalam KTP Ibrahim Rahmo, tetapi nama sebenarnya adalah Abdul Rahim. Karena dulu kurus waktu kecil maka Abdul Rahim. Tapi yang nama aslinya adalah Abdul Rahim. Sekarang saya lebih senang dipanggil Abdul Rahim. Alamatnya saya tinggal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya masuk di LDII Islam Jamaah tahun 1978. Kemudian saya berbeat tahun 1979. Kemudian haji bersama Haji Nur Hasan tahun 1980. Kemudian pengalaman dakwaan di LDII itu dari wakil kelompok naik menjadi KU Perobos daerah, kemudian itu di Bogor ya, kemudian pindah Jakarta, karirnya makin menanjak, naik menjadi wakil imam daerah. Dan Ana ini termasuk wakil yang sangat dipakai oleh imam daerah, sehingga urusan keuangan juga Ana yang mengontrol, jadi punya gambaran tentang keuangan dan file juga kemudian. Dan Ana juga termasuk katanya pengurus daerah yang idola gitu. Jadi tidak menyangka sedikit pun saya tidak pernah berpikir untuk keluar dari Islam Jamaah, dan barangkali Islam dari LDII barangkali juga orang-orang juga itu nggak menyangka. Tapi ternyata setelah dari mana saya mulai sadar ada penyimpangan. Pertama adalah adanya kasus Marioso, di mana kami sangat peduli dengan kejadian ini, sehingga kita sampaikan ke pusat dan beberapa usulan. Ternyata rekan saya yang lebih vokal daripada saya itu dipecat dari wakil imam daerah. Dari situ mulai bertanya. Kemudian ketika sampai kepada hal-hal yang menyangkut akidah, itu juga dengan dasar kepedulian saya bertanya ke pusat, ya, di antara bab mangkul dan bab keimaman. Tapi ternyata ini adalah suatu yang tabu ditanyakan. Akhirnya saya dikatakan Pak Abdul Rahim sekarang diistirahatkan dari dakwaan wakil daerah. Bilang, salahnya di mana Pak? Gitu kan? Salahnya di mana? Benarnya di mana? Tidak yang jawab. Kemudian kalimat daerah saya bilang, Bapak itu kena kartu merah. Nanti sudah tidak main beberapa kali, main lagi, memang gitu kan. Terus saya bilang, wah saya ini kalau kalau sepak bola itu ada aturannya. Justru aturan salah benarnya kan harus ada, Quran dan Sunnah ada. Hanya memang daerah dia. Akhirnya saya dulu bicara dengan wakil 4 waktu itu Pak Edi Parto. Saya telepon, dan satu lagi Pak Edi Bandung, siapa? Pak siapa yang baru itu? Pak Mulyono. Kan beliau itu sangat dekat dengan saya ajak Pak Edi supaya penjenengan bisa menghukumi saya secara benar. Mari kita bersama-sama ketemu ulama kibar di Saudi Arabia. Nanti waktu itu saya ajak bulan Mei 2010. Beliau tuh bilang, wah sibuk, itu kan nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya pergi ke Mekah, saya bertemu dengan beberapa masyayikh, termasuk guru-gurunya Mas Khalil di sana, yaitu dia ketemu dengan Syekh Yahya Mudaris, ketemu dengan Syekh Shalih Fauzan dan lain sebagainya. Dari situ makin jelas bahwa ternyata Islam Jamaah LDII yang sebetulnya sangat peduli itu makin jelas banyak sekali penyimpangannya, terutama akidah-akidah yang di dalam ditonahkan itu semua tidak ada yang benar secara timbangan Al-Quran dan Sunnah. Maka saya tetap bahwa saya tuh berdakwah sampai saya bersurat kepada MUI, karena MUI itu adalah sebagai yang di negara ini adalah dalam urusan agama adalah pihak yang harus kita ajak bicara. Ini maksudnya adalah agar kita bisa bertemu di dalam suatu forum, sehingga kalau akidahnya Islam Jamaah LDII ini benar, maka dikembangkanlah gitu. Saya minta kepada Haji Abdul Aziz Aulia itu, Sultan Aulia, kalau ajaran ini benar, maka berdakwah keluar itu dampaknya akan sangat besar. Kalau bisa mempertahankan hujahnya, orang insya Allah akan berbondong-bondong berbeat, dan insya Allah juga akan
berinfak 10% itu, wah itu kecil karena wajib masuk surga kan gitu. Tapi kalau tidak bisa, saya bilang sebaik apa ditinggalkan saja. Tapi kita tetapkan asetnya jamaah dijaga, kemudian organisasi semuanya tetap di situ, kita perbaiki akidahnya. Waktu itu ajakan saya demikian. Namun akibatnya adalah saya makin dimusuhi dan memang saya dikatakan adalah mendengar dari kisah beberapa orang adalah Pak Nura ini tuh pengkhianat gitu. Ya, bilang ya benar sih saya mengkhianati Islam Jamaah dan LDI, tapi karena apa? Karena mereka itu tidak berani, tidak mampu membuktikan kebenarannya, dan mereka telah mengkhianati Allah dan Rasul, saya bilang. Jadi kemudian hanya saya dakwah kepada saudara-saudara dan teman-teman saya yang selama ini saya dulu banyak mengajak orang untuk masuk tauhid. Walaupun dari kisah ini ternyata yang saya ajak mereka itu bilang, ya wes lah pokoknya sampai itu untuk diri sampai sendiri aja, kita ketemu aja nanti di akhirat gitu kan, gitu. Udah hanya nggak mau. Dan juga apa dengan demikian saya tetap insya Allah akan dakwah terus. Kemudian setelah saya keluar dari Islam Jamaah hari ini, akhirnya saya mengaji sebetulnya dari jalur yang sama diakui oleh Haji Nur Hasan, yaitu dari ulama-ulama yang juga murid-muridnya dari Syekh Umar Hamdan, Syekh Abdul Dohir Abdul Samad, murid dan lain-lain. Jadi itu ulama-ulama itu masih ada biografinya jelas, murid-muridnya jelas, ajarannya jelas. Saya ngaji di situ. Jadi sebetulnya kalau bicara apa asal usulnya mesti sama gitu. Jadi mangkulnya sama, yang mesti sama nih. Tapi begitu saya mengaji, ternyata saya mendengar apa kajian tauhid aja saya baru dengar apa itu yang namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita tahunya tuh yang namanya apa namanya itu tauhid dari Islam itu hanya mengatakan karena Allah semuanya itu, ya itu. Nah, jadi memang jauh sama sekali. Kemudian masalah pengkafiran itu, masya Allah sangat menakutkan. Bagaimana dalil-dalil itu diputar sedemikian. Bapak Haji Nur Hasan, kalau dalam apa namanya 7 fakta itu mengatakan ini jamaah ini hanya ngurusin akhirat, ngurusin agama, bukan urusan masyarakat dan sebagainya. Maka beliau adalah hanya seorang dai. Dai itu tidak punya hak untuk di-BA, tidak boleh mengambil mencuri haknya waliul amri. Nah, itu satu. Jadi jelas beliau itu hanya dai. Itu. Kemudian yang kedua, menggunakan dalil-dalil tentang keimaman itu untuk mengkafirkan. Padahal yang namanya berpecah belahnya umat ini menjadi 73, yang satu masuk surga, itu adalah yang kata Nabi adalah ma'ana alahi al-yauma wa ashabi. Siapa-siapa yang mencocoki beragama Islam sesuai dengan Nabi dan praktek dan pemahaman sholat, itu adalah jamaah, ya. Sampai Ibnu Umar mengatakan apa namanya antau jamaah walaupun tawahda, kan mawafaqul haq walaupun tawahda. Jadi jamaah itu bukan digabungkan di dalam suatu apa golongan-golongan tertentu. Jadi para individual selama mereka bisa mencocoki beragama apa yang hak ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasul dan dipahami dan dipraktekkan sahabat, itu jamaah, ya. Sedangkan di dalam apa ajaran Bapak Haji Hasan mengatakan yang 70 ada itu adalah yang jamaah itu cuman Islam Jamaah LDI sekarang, yang 72 itu kafir semuanya, khalidina fiha, di nerakanya. Padahal tidak satu pun ulama mengatakan yang 72 itu adalah khalidina fiha. Betapa bahayanya di sini kita ini. Dan nyatanya memang kalau kita tidak pernah mendengar orang Islam Jamaah LDI mengatakan kamu kafir enggak, tapi praktek kafirnya jelas. Pertama, dalam pernikahan nggak boleh kawin sama orang luar kecuali BA dulu. Yang penting BA dulu kan soalnya. Yang kedua, kalau ada saudaranya atau orang tuanya meninggal tapi belum apa BA, itu tidak ada memunyolati. Soal masalah apa namanya itu masalah warisan tidak dapat mewarisan. Apalagi yang keluar itu dikatakan murtad. Padahal murtad itu ada istilah syar'i, berarti keluar dari agama Islam. Sekarang memang diturunkan jadi parpol kan, iya. Gitu. Di dalam arti ini ternyata betul-betul apa sangat berat menurut saya pelanggaran-pelanggaran ini. Tapi bukan berarti saya tidak peduli dengan Islam Jamaah LDI sekarang. Insya Allah kalau memang mereka bisa kembali kepada akidah yang benar, saya akan dengan apa ridho membantu mereka
kembali pada jalan yang benar ini dengan mengadakan pengajian bersama, dan bukan kamu bisa akan kembali kepada Islam Jamaah ini. Itu. Terus yang terakhir ya saya nasihat ya kepada para jamaah LDI yang masih di dalam ini, ucapan saya ini boleh dicek. Jadi sebetulnya dengan sekarang anda ini membelenggukan dirinya dengan ajaran dari Haji Nur Hasan, terutama bab-bab yang dibitonakan ini, anda itu sebetulnya membahayakan diri di sisi Allah. Walaupun dikatakan kalau taat sampai mati wajib masuk surga, itu adalah harus itu tilka amani hukumnya. Itu hanya angan-angan saja. Hanatum, mana buktinya? In kuntum shodiqin, kan gitu ya. Jadi malah justru para jamaah LDI dan Islam Jamaah saat ini perlu mengkaji kembali, melihat kembali, jangan dari jalur-jalur yang ada sekarang. Terus terang saja, ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam Jamaah itu menurut saya ilmu yang sangat dikerdilkan dan memutar balik menyelisihi maksiat kepada Allah dan Rasul. Dalam bab infak, bila saya dikatakan bahwa ujung-ujungnya jamaah ini adalah mengambil harta manusia sebanyak-banyaknya, bukan untuk kemaslahatan umat Islam, tapi adalah untuk kemaslahan orang-orang tertentu. Dan saya alhamdulillah sudah diberi oleh Allah itu kemudahan, saya sudah melihat aset-aset Islam Jamaah di Amerika, di New Jersey, di Los Angeles, di Saudi Arabia, di Singapura, di Malaysia, di New Zealand, di Australia. Saya sudah kunjungi satu-satu, dan itu atas nama, terutama yang memang saya di Australia, itu atas nama pimpinan jamaah sekarang itu. Jadi ini memang suatu hal yang memang arahnya bukan kepada kemaslahatan umat Islam ya. Jadi dan pada umat Islam yang lain, maka berhati-hatilah ketika mengaji, kalau di situ ada orang mengajak berbaiat, itu ada jelas itu mengajak pada kesesatan, atau mengajak kepada yang namanya bitona. Bitona artinya itu berahasia-rahasia. Itu kalau ngajak berbisik-bisik dalam hal agama, itu ada mengarah kepada kesesatan. Jadi berhati-hatilah. Islam ini yang benar adalah malamnya aja bagikan siang. Jadi kalau ada yang berbisik-bisik bitona-bitona, itu menuju ke arah kesesatan. Tapi walaupun bagaimana, jangan bersifat, jangan anarkis kepada mereka, tetap kasih sayang, mereka orang muslim. Jadi kalau sekarang keluarganya ada diantaranya masih di dalam sama jamaah, tetap berdoa pada Allah, didoakan, dinasihati terus, walaupun mungkin agak enak gitu ya, kok rasanya kok susah sekali ngajak itu. Kita juga dulu susah diajak kan, kita juga dulu susah. Dengan sobar insya Allah, dan Allah membukakan ini. Dan kita bukan hanya sekedar menang urusan fisiknya. Kita berharapkan adalah kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, matinya dalam keadaan husnul khotimah, dan kemudian kita menetapi Islam yang hak, yang memang dicontohkan Rasul, yang dipahami dan diperhatikan oleh sahabat. Kita ajak sehingga nanti mudah-mudahan Allah membukakan mereka melihat kepada kesesatan-kesesatan dalam Islam Jamaah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.